Setiap tanggal 25 November, kita di Indonesia selalu memperingati Hari Guru. Memang kita patut mengapresiasi, menghargai segala jerih payah yang dilakukan oleh guru-guru di segala penjuru bumi pertiwi ini, karena dengan pengorbanan mereka dan jasa-jasa mereka lah yang memungkinkan, yang mengambil bagian, memberikan kontribusi bagi kita anak-anak bangsa untuk selangkah meraih cita-cita kita. Namun demikian, kita juga melihat selain apresiasi yang diterima oleh guru-guru dan segala jerih payah pengorbanan mereka, kita juga melihat ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di Indonesia, baik masalah status, masalah kesejahteraan, dan terlebih utama adalah masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh guru-guru. Banyak sekali cerita yang dilihat, yang kita baca di berbagai media, dan kita mendengar berbagai kesaksian-kesaksian. Begitu banyak guru-guru yang tersangkut kasus hukum oleh karena menjalankan profesi mereka. Karena itu video kali ini dipersembahkan untuk para guru-guru yang bekerja tidak lelah dan tanpa pamrih untuk bekerja di seluruh penjuru Indonesia, seluruh pelosok-pelosok, agar para guru-guru kita dapat menjalankan profesi mereka, mencerdaskan bangsa, anak-anak bangsa dengan nyaman. Nah, terlebih dahulu kita melihat prinsip-prinsip dasar profesi guru. Guru sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara komprehensif, artinya secara menyeluruh. Kemudian guru dalam menjalankan profesinya wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dan guru berhak mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak dan bermartabat. Serta terakhir, guru berhak untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Nah, tadi seperti yang dikatakan bahwa dalam menjalankan profesinya ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru. Di antaranya yang kami himpun adalah, yang pertama, perspektif pendidikan terjadi perluasan makna. Lalu, teori dan pendekatan pembelajaran terus berkembang dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari masa ke masa, dan kita melihat pada waktu kita kecil berbeda dengan masa sekarang. Jadi begitu banyak perkembangan, metode belajar, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut ambil bagian dalam perkembangan proses belajar mengajar, dan perkembangan itu tidak terbendung. Berikutnya adalah dengan semakin majunya, semakin modernnya kehidupan kita saat ini menimbulkan berbagai masalah anak yang semakin kompleks. Dan terakhir, perlindungan anak terintegrasi dalam pendidikan, terutama munculnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, menurut KPAI, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, ada 3 kelompok kecenderungan guru. Artinya, di antara para guru-guru ada 3 sikap yang terjadi, yang terungkap atau yang dikemukakan. Yang pertama adalah sebagian kelompok guru ini berharap mendapatkan perlindungan hukum, namun melakukan tindakan yang dapat dikategorikan kekerasan. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, yang cepat, dan proporsional, tetapi di lain sisi kecenderungan mereka juga melakukan tindakan kekerasan kepada peserta didiknya. Kelompok yang kedua adalah sebagian tidak melakukan kekerasan, namun mendapatkan ancaman dan diskriminasi. Jadi kelompok kedua ini mereka menjalankan profesinya secara profesional dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan kepada peserta didiknya. Namun di satu sisi sebaliknya, para guru ini mendapatkan ancaman dan diskriminasi, baik di sekolah, lingkungan sekolah, baik dari orang murid ataupun dari kelompok-kelompok internal dan eksternal lainnya. Berikutnya,
kelompok ketiga, sebagian tidak melakukan kekerasan, namun mendiamkan perilaku kekerasan terjadi. Jadi kelompok ketiga ini seperti mencari aman. Mereka tidak mau melakukan kekerasan, artinya tetapi di sisi lain mendiamkan proses atau tindakan kekerasan kepada peserta didik atau kekerasan di lingkungan sekolah itu terjadi. Nah, inilah tiga kelompok yang terungkap, tiga kelompok guru yang terungkap berdasarkan temuan dari KPAI. Nah, karena itu kita harus melihat batasan profesi guru. Artinya batasan di sini adalah seberapa jauh dan seberapa besar kewenangan dari seorang guru. Bila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14 Ayat 1 huruf D, dijelaskan bahwa guru dalam menjalankan tugas dan profesionalan, guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, terutama dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa kewenangan guru begitu besar. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, bahkan ikut menentukan seorang peserta didik untuk mencapai kelulusan, untuk mendapatkan penghargaan atau sanksi kepada peserta didiknya. Tentunya ini berdasarkan kaidah-kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, berdasarkan temuan dari KPAI kembali, bahwa KPAI atau Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia melakukan survei dan menemukan ada beberapa jenis atau kategori kekerasan yang terjadi, baik di lingkup sekolah maupun di rumah atau kelompok masyarakat. Nah, karena kita di sini berbicara dalam konteks guru, maka kita berbicara konteks kategori kekerasan di lingkup pendidikan atau sekolah. Yang pertama adalah kategori kekerasan fisik. Contohnya melempar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Nah, ini sering terjadi ya, bahwa peserta didik dilempar dengan penghapus yang terbuat dari kayu kepada peserta didiknya. Apabila seorang guru sedang menjelaskan, peserta didiknya sedang ngobrol sendiri atau bagaimana, dilempar dengan barang. Menghukum dengan berlari keliling lapangan. Nah, ini sering terjadi juga. Dan menghukum dengan cara push up, terutama kita melihat di ruang-ruang kelas. Kategori yang kedua disebut dengan kategori kekerasan psikis atau kekerasan secara psikologi. Nah, ini dialami oleh peserta didik pada saat guru-guru atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah bersikap memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan bila mana terjadi ada persoalan atau si peserta didik, si anak murid sedang mengalami sesuatu, didiamkan. Menghadapi atau mengalami bullying, guru atau tenaga pendidik di lingkungan sekolah itu mendiamkan itu terjadi kepada seseorang atau beberapa anak peserta didik. Mengucilkan mereka, meneror lewat SMS, WA, dan lain-lain. Jadi teror misalnya, kenapa kamu tidak boleh, besok kamu mendapatkan hukuman dan sebagainya. Jadi merasa anak mendapatkan ancaman, intimidasi, dan membuat anak merasa tidak nyaman. Kategori yang ketiga adalah kekerasan secara verbal. Contohnya memarahi, menghina. Jadi memarahi ini dalam kategori yang di luar dari kewajaran. Kemarahan yang tidak terkontrol, yang menyebabkan ketakutan atau menyebabkan anak merasa tidak nyaman, tidak betah untuk sekolah di sekolah terkait. Menghina baik secara fisiknya maupun intelektualnya, menghina apa yang menjadi kelemahan dari anak peserta didik. Menjuluki seorang anak dengan membandingkan dengan suatu benda dan sebagainya, atau menjuluki dengan sifat-sifatnya, meneriaki
mempermalukan di depan umum, misalnya mengatakan kamu ini orang bodoh dan sebagainya. Menuduh, apakah menuduh mencuri, apakah menuduh mencontek dan lain sebagainya, yang membuat anak merasa tertekan dan merasa tersudutkan. Menyoraki, misalnya anak terjatuh atau anak peserta didik sedang mengalami suatu ketidakenaan, jadi disoraki sehingga dia merasa malu. Menebar gosip, baik itu mengenai dirinya ataupun orang tuanya dan lain sebagainya. Mungkin masalah ekonomi keluarga, masalah pendidikan orang tua, sehingga anak merasa dipermalukan. Sehingga dia tidak nyaman dan tertekan untuk sekolah atau belajar di sekolah tersebut. Kemudian juga memfitnah. Nah, kategori yang berikutnya adalah kategori kekerasan simbolik. Nah, kekerasan simbolik artinya adalah menggunakan gambar-gambar yang menyimbolkan kekerasan di buku-buku pelajaran. Gambar-gambar yang menimbulkan pornografi atau diskriminasi yang sekarang banyak muncul dalam buku-buku pelajaran. Jadi menggunakan kekerasan kepada anak peserta didik dengan menggunakan gambar-gambar. Gambar itu baik simbol kekerasan secara fisik, kekerasan secara pornografi, atau diskriminasi dan sebagainya. Kategori yang berikutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak peserta didik oleh gurunya dengan cara gurunya memegang atau meremas bagian-bagian sensitif dari anak peserta didik, berhubungan badan, baik tanpa atau dengan paksaan, dan bentuk lain yang mengarah kepada kekerasan seksual. Baik simbol-simbol tadi seperti atau mengirim SMS, WA, dan berisi tentang ajakan-ajakan atau berisi kepada hal-hal yang berbau pornografi atau kekerasan seksual. Nah, yang sekarang sedang trending adalah kekerasan melalui cyberbullying atau mempermalukan, merendahkan, menyebar gosip di jejaring sosial, misalnya di Facebook. Nah, ada orang yang memposting di beranda daripada anak peserta didik yang mempermalukan, merendahkan, atau menyebar gosip atas seorang anak peserta didik ini sehingga dia dipermalukan di media sosial, seperti misalnya Facebook yang banyak sering terjadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, apapun kekerasan itu, Undang-Undang ini dalam pasal 1 menyatakan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran atau pembiaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, itu kekerasan yang dimaksudkan, kekerasan kepada anak, termasuk anak peserta didik di lingkungan pendidikan atau sekolah. Nah, sekarang bagaimana pencegahan kekerasan di dunia pendidikan menurut peraturan perundang-undangan? Jadi, guru dituntut juga untuk peran sertanya secara aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Karena guru adalah garda paling depan, ya, sosok yang paling depan, pribadi yang atau seseorang yang paling depan yang langsung berhadap-hadapan dan bersentuhan langsung dengan anak peserta didik. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang dapat dilakukan oleh guru dalam menjalankan profesinya, tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pencegahan-pencegahan itu dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, bila mana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan, huruf A, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,
sesama peserta didik dan atau pihak yang lain. Jadi guru punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi kekerasan kepada anak peserta didiknya, baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh gurunya, tenaga pendidik lain, sesama anak peserta didik, dan atau dari pihak-pihak eksternal. Jadi guru harus memastikan bahwa si anak murid, anak peserta didik tidak mengalami kekerasan tersebut. Nah, undang-undang yang sama, Undang-Undang 35 tahun 2014, pasal 54 menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, yakni guru-guru, tenaga pendidikan selain guru, sesama peserta didik, dan atau pihak yang lain. Nah, kalau tadi adalah anak berhak, nah sekarang bahwa guru juga lebih ditegaskan bahwa anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan, Jadi guru-guru dan seluruh tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut harus menyadari tanggung jawab mereka, bahwa mereka wajib memastikan anak peserta didiknya mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan dunia pendidikan dilakukan oleh pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan ini adalah tanggung jawab juga oleh peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, pendidik atau guru, tenaga kependidikan selain guru, satuan pendidikan sekolahnya, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah kabupaten kota di mana sekolah itu berdomisili. Dan yang lebih luas adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan ke atasnya adalah pemerintah pusat. Tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Jadi dengan kata lain bahwa perlindungan anak adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh kelompok masyarakat dan pemerintah, seluruh stakeholders yang berkecimpung atau yang bergelut dalam dunia pendidikan. Semuanya punya peran serta dan tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan kepada anak peserta didik di lingkungan sekolah dari segala tindakan kekerasan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 3 menyatakan, pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tujuannya adalah untuk pertama, melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan. Jadi sebenarnya Peraturan Menteri Pendidikan ini memberikan tanggung jawab yang lebih luas kepada sekolah dan guru, yaitu mencegah tindak kekerasan di sekolah itu, tetapi juga mencakup perlindungan tindakan kekerasan kepada anak tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga bila mana anak dalam melakukan tugas-tugas pembelajarannya di luar lingkungan sekolah. Misalnya anak sedang berolahraga di lapangan atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar lingkungan sekolah. Nah, guru dan sekolah wajib memberikan perlindungan kepada anak peserta didik yang sedang menjalankan atau melakukan tugas-tugas pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Anak peserta didik ini wajib mendapatkan perlindungan dari segala tindakan kekerasan. Yang kedua adalah mencegah anak melakukan tindakan kekerasan. Nah, kalau tadi melindungi anak melindungi anak dari tindakan kekerasan, sekarang juga guru dan sekolah wajib mencegah anak peserta itu sendiri melakukan tindakan kekerasan kepada sesama anak peserta didik lainnya, baik itu di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan.
baik itu di saat belajar di sekolah maupun saat melakukan tugas pembelajaran di luar sekolah. Jadi guru harus memastikan, wali kelas, sekolah secara luas harus memastikan bahwa sesama anak peserta didik tidak boleh saling melakukan tindakan kekerasan. Jadi ini kewajiban daripada atau tanggung jawab yang wajib yang harus dilakukan oleh guru dan sekolah. C, yang ketiga, mengatur mekanisme. Jadi di sekolah atau lingkungan pendidikan itu ada mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tentunya tindakan-tindakan sanksi dan pencegahan-pencegahan ataupun penanggulangan itu disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Bila mana anak sebagai korban dan pelaku sebagai orang dewasa, baik guru atau tenaga kependidikan lain, ataupun orang tua atau wali, ataupun orang-orang dewasa lainnya, maka tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan serta sanksinya tentunya berbeda bila mana anak yang menjadi pelaku. Nah, karena itulah dibutuhkan suatu mekanisme di sekolah itu dan harus ada, tersedia adanya suatu mekanisme pencegahan dan penanggulangan serta sanksi terhadap pelaku-pelaku tindakan kekerasan kepada anak peserta didik, baik di lingkungan sekolah itu sendiri ataupun saat-saat mereka melakukan tugas-tugas pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan itu. Nah, kembali menurut survei dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, ada beberapa bentuk-bentuk hukuman di sekolah. Nah, ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh para guru atau tenaga pendidikan lain. Ini yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi, survei Komisi Perlindungan Anak ini melihat dan mewawancari atau menemukan beberapa informasi, beberapa data-data terjadinya bentuk-bentuk hukuman yang dilakukan di sekolah. Nah, tentunya kalau kita yang pernah mengalaminya, mungkin kita bisa mengiyakan apa yang didapatkan atau temuan-temuan daripada KPA ini. Yang pertama, yang paling banyak, yang paling umum adalah berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Nah, ini bentuk-bentuk hukuman yang sering terjadi, yang dialami oleh anak peserta didik di sekolah. Bila mana mereka melakukan kesalahan, bila mana melakukan pelanggaran, misalnya tidak buat PR atau dan sebagainya, atau kesalahan-kesalahan anak murid yang lain, yang paling umum yang dilakukan guru adalah menghukum mereka berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Yang kedua dijewer. Yang ketiga dicubit. Yang keempat agak lebih berat, dijemur di lapangan. Entah 5 menit, 10 menit, 30 menit, dan sebagainya. Lalu kepala kena jitak. Nah, ini paling juga sering terjadi juga. Kemudian dipukul pakai penggaris kayu. Nah, ini kalau sudah di luar batas. Guru mungkin begitu emosionalnya kepada anak peserta didik sampai anak peserta didiknya dipukul dengan penggaris kayu. Ya. Kalau tipis nggak apa-apa, tapi kalau penggaris kayunya itu tebal ya, beberapa milimeter itu, wah lumayan juga itu. Bisa bikin kepala benjol ya, atau mungkin badan bisa sakit juga ya. Dilempar penghapus papan tulis. Nah, ini sudah disampaikan tadi, itu paling sering terjadi. Lalu lari mengelilingi lapangan atau lari di lapangan. Nah, disuruh lari. Nah, karena itu kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh KPAI, ada beberapa kelompok guru yang bersikap. Ada ya sebagian kelompok guru yang minta perlindungan hukum, tetapi di sisi lain mereka melakukan tindakan kekerasan. Nah, karena itu perlindungan kepada guru itu harus proporsional. Kapan guru harus dilindungi? Nah, ini pertanyaannya. Guru memang berhak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum, kesejahteraan, dan sebagainya, baik itu perluasan pengembangan profesionalismenya, kompetensinya, tetapi di lain sisi juga harus dipastikan bahwa guru bukanlah bagian dari pihak-pihak yang melakukan kekerasan itu. Nah, karena itu perlu ada satu aturan, ada tolak ukurnya. Kapan perlindungan guru itu dibutuhkan?
Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memang harus dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada tolak ukurnya, ada persyaratan-persyaratannya. Ini minimalnya sehingga guru dapat atau layak mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama adalah guru harus menjadi figur yang terhormat, mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman. Nah, jadi kalau guru ini adalah seseorang yang mempunyai figur yang terhormat, ya, integritasnya teruji, profesionalismenya teruji, kompetensinya teruji, maka guru ini layak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses pembelajaran. Jadi kehormatan atau integritas itu dalam hal ini diukur salah satunya adalah memegang teguh, menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam menjalankan profesinya sebagai guru atau dalam tugas mengajar kepada anak peserta didiknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, syaratnya adalah guru tidak boleh ada keraguan dalam mendisiplinkan anak. Nah, tidak boleh ada keraguan-raguan, artinya termasuk juga kekerasan dengan mendiamkan, mentelantarkan. Jadi guru juga harus punya sikap yang tegas. Tidak boleh ada keraguan dalam mendisiplinkan anak. Karena guru juga punya kewajiban untuk menjamin tidak adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dari eksternal, tapi juga dari internal, termasuk dalam tindakan kekerasan dari sesama anak peserta didik. Nah, bila mana ada tadi disatakan pelaku dari tindakan kekerasan itu adalah anak sendiri, maka guru tidak boleh ragu-ragu dalam mendisiplinkan anak tersebut. Namun pola pendisiplinan itu tetap sesuai dengan kaidah pendidikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Jadi proporsional. Yang ketiga, guru tidak boleh abai terhadap segala bentuk penyimpangan peserta didik. Bahkan tetap dituntut kreatif dalam pengembangan karakter anak. Nah, ini secara teknis. Bila mana secara teknisnya guru-guru itu melihat ada kecenderungan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didiknya, ada kecenderungan ke sana, maka guru tidak boleh abai. Guru harus responsif, bersikap dengan cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh anak peserta didik itu supaya pengembangan karakter anak ini dapat terus berkembang, dapat terus terjadi dan dengan baik, dengan sehat. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh guru ya dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan kepada anak peserta didiknya, namun dari sisi lain juga mencegah terjadinya tindakan-tindakan diskriminasi atau tindakan-tindakan hukum yang dapat terjadi kepada guru. Artinya, apa yang bisa dilakukan oleh guru supaya terhindar dari masalah-masalah hukum dan juga masalah-masalah kode etik dalam menjalankan profesinya. Nah, ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah upaya non-hukum. Nah, dalam hal ini adalah guru diutamakan melakukan pembinaan kepada anak peserta didik atau orang-orang, komponen-komponen di luar daripada sekolah. Ya, ini bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Jadi sekolah atau wali kelas atau guru yang bersangkutan dapat menyampaikan kepada guru konselingnya, guru penyuluhannya supaya anak ini dibina, dibimbing, dididik apakah dia adalah korban daripada tindakan kekerasan atau dia sendiri adalah pelaku tindakan kekerasan tersebut. Nah, mekanisme yang ditempuh ini dapat menyebabkan mencegah guru itu mengalami menghadapi kasus-kasus hukum ataupun kasus-kasus kode etik. Nah, terlebih dahulu ditempuh dengan cara pembinaan.
baik oleh guru bimbingan konseling, guru bimbingan penyuluhan, ataupun dikembalikan ke orang tuanya supaya ini dibina. Jadi guru atau wali kelas memanggil atau guru menyerahkan kepada guru BK atau guru BP itu untuk mengembalikan permasalahan ini kepada orang tuanya supaya diadakan pembinaan yang sepatutnya atau yang sesuai dengan proporsinya, sehingga anak murid ini, anak peserta didik ini juga tidak mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangan fisik maupun psikologisnya. Yang kedua adalah pembinaan eksternal. Nah, selain dikembalikan ke orang tua, juga diserahkan kepada lembaga khusus mengenai anak nakal. Jadi misalnya sekolah punya kerjasama dengan suatu lembaga atau suatu yayasan atau badan-badan baik milik pemerintah ataupun sosial ataupun organisasi lainnya yang bertugas, yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak yang dapat dikategorikan dalam tanda kutip anak-anak yang nakal, yang tidak dapat dibina oleh guru tersebut, maka dikedepankan, maka dapat ditempuh jalur seperti itu. Nah, profesionalisme inilah dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan baik kepada anak ataupun justru sebaliknya juga dapat menyebabkan guru tersebut dalam masalah, baik masalah hukum maupun masalah kode etik guru. Yang kedua, secara yang pertama adalah upaya non hukum, maka yang kedua adalah upaya terakhir atau upaya hukum yang disebut dengan ultimatum remedium. Jadi ini yang terakhir sekali. Kalau pembinaan sudah tidak dapat dilakukan, maka upaya hukum, ultimatum remedium yang ditempuh. Yang pertama adalah ada kategorinya, jadi tidak serta-merta dilakukan secara umum atau secara general, tetapi ada kategori-kategori kepada anak tersebut. Nah ini kepada upaya jalur hukum kepada anak, ya, kepada anak, baik anak sebagai pelaku. Jadi ini upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru atau sekolah kepada anak sebagai pelaku tindakan kekerasan kepada anak peserta didik lain. Nah, kalau tadi yang pertama dilakukan upaya pembinaan atau upaya non-hukum, maka sekarang karena tidak bisa lagi dilakukan pembinaan, maka upaya terakhir, ultimatum remedium, jalur hukum yang harus ditempuh. Tapi ada persyaratannya, ada ukurannya. Yaitu pertama, bila pelakunya anak yang berusia di bawah 8 tahun, dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dengan ketentuan. Nah, diserahkan kepada penyidik yang punya kompetensi dalam kekerasan kepada anak atau perlindungan anak, maka ada ketentuannya, yaitu bila masih bisa dibina orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik akan menyerahkan orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Jadi begini, upaya terakhir ditempuh setelah pembinaan tadi, tetapi sekolah atau guru mengambil jalur hukum dengan upaya atau dengan tujuan supaya ada pengendalian atau ada hal yang dapat dicapai, ada pengawasan sehingga pembinaan itu terukur. Nah, kalau anak di bawah 8 tahun diserahkan kepada penyidik oleh penyidik dari kepolisian yang mempunyai kompetensi dalam bidang perempuan anak, maka penyidik itu dapat mengambil sikap untuk menyerahkan terlebih dahulu pembinaan kepada orang tua, tapi ada pengawasannya. Jadi tidak hanya diserahkan, tapi karena ini sudah porsi daripada penyidik dari kepolisian, maka tentunya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik itu ada ukuran-ukuran di mana batas-batas keberhasilan dari pembinaan orang tua atau wali atau orang tua asuh tersebut. Nah, bila mana tidak dapat dibina lagi, jadi kalau sudah mencapai ketentuan yang telah ditetapkan, yang telah dimiliki oleh penyidik dari kepolisian tersebut, bila mana tidak dapat dibina lagi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, maka akan diserahkan ke Departemen Sosial atau Dinas Sosial setelah mendengarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
atau Komisi Perlindungan Anak atau organisasi-organisasi yang mempunyai tugas dalam perlindungan anak. Dia ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, maka penyidik mengambil tindakan untuk diserahkan ke dinas sosial. Mungkin dalam hal ini dinas sosial punya suatu lembaga, terus punya suatu badan yang memang memiliki kewenangan atau memiliki tugas untuk membina anak-anak yang diduga pelaku daripada tindakan kekerasan ini. Tujuannya adalah supaya anak ini selain dibina, hukuman yang diterimanya adalah hukuman pembinaan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membina supaya karakternya dapat berkembang dengan baik dan sehat. Sehingga dia boleh terlepas dari pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tentunya diharapkan ada perbaikan-perbaikan. Nah, untuk anak yang berusia 8 tahun, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan. Yang pertama, mengembalikan ke orang tua, wali, atau orang tua asuh. Nah, jadi kita melihat di sini, walaupun diserahkan atau walaupun jalur yang ditempuh adalah jalur hukum, ultimatum remedium, tetapi kita melihat juga bahwa tindakan yang pertama kembali, baik dari penyidik, pihak kepolisian, ya, maupun sekolah, tetap mengedepankan pembinaan itu dilakukan di keluarga oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Jadi tujuan utama dari ada penghukuman ini dalam tanda kutip atau sanksi ini adalah supaya anak itu berkembang, supaya anak itu bertumbuh secara sehat. Jadi kalau dikembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, tujuannya adalah supaya anak itu tetap dalam pengawasan orang tua dan bertumbuh secara sehat, ya, baik intelektualnya, baik itu psikisnya, dan lain sebagainya. Namun apabila tidak dapat dibina lagi, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan usia anak tersebut. Jadi jenis-jenis pekerjaannya atau jenis pendidikannya, pembinaannya harus disesuaikan. Lalu yang ketiga, menyerahkan kepada Departemen Sosial, Dinas Sosial, atau organisasi sosial lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Artinya adalah anak ini diarahkan, disarankan, atau dikembangkan dengan organisasi atau dinas sosial supaya bakat-bakatnya, emosionalnya itu dapat disalurkan secara sehat, secara positif. Yang tadinya dia menyalurkannya secara negatif, sekarang pemerintah, sekolah, pihak kepolisian, dinas sosial mengarahkan, ya, supaya anak ini dapat menyalurkan, mengeluarkan, mengekspresikan emosinya, mengekspresikan segala bakat dan talentanya, apa yang dalam pikirannya, secara sehat dan positif. Nah, sekarang untuk anak yang usia 12-18 tahun, ini sudah agak remaja ya, menuju dewasa. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dapat ditempuh upaya pidana. Tetapi itu hanya dijatuhkan sebagai pilihan terakhir upaya hukum pidana. Apabila ditempuh secara pidana, maka yang harus dipastikan adalah tidak boleh dijatuhkan pidana mati. Jadi bila mana seorang anak berusia di bawah 18 tahun, 12-18 tahun, tapi masih di bawah 18 tahun, melakukan tindakan kekerasan misalnya fisik yang berakibat fatal kepada orang lain atau anak peserta didik lain, maka anak itu, pelaku ini, tidak boleh dijatuhkan pidana mati apabila ancaman pidananya dari kejahatan atau kekerasan dia lakukan itu ada ancaman hukuman mati. Jadi tidak boleh ada ancaman pidana mati. Ancaman maksimum pidananya yang boleh dijatuhkan kepada anak pelaku kekerasan ini adalah setengah dari ancaman pidana orang dewasa, separuhnya. Jadi kalau ancamannya maksimal 10 tahun, ya dia setengahnya, maksimalnya 5 tahun. Dan tidak boleh hukum mati karena setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Dan tidak boleh kumulatif. Kumulatif itu artinya
tidak boleh digabung-gabungkan. Jadi kalau anak ini melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan sebagainya tidak boleh digabung-gabungkan. Jadi harus diambil salah satunya, tidak boleh kumulatif, tidak boleh dijumlahkan keseluruhannya karena itu akan semakin berat. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan kepada guru-guru yang sekarang ini sedang semangat tidak pamrih, tanpa pamrih, dengan jerih lelahnya yang begitu luar biasa dalam mendidik anak-anak bangsa di seluruh pelosok Indonesia ini, baik yang di kota, di desa, daerah-daerah pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau terpencil, supaya para guru-guru kita ini dapat menjalankan tugasnya mengajar, tugasnya sebagai guru dapat menjalankan profesinya ini secara aman, secara nyaman, tidak terkendala, tidak tersangkut kasus hukum, dan tidak tersangkut masalah kode etik daripada guru, sehingga anak-anak bangsa dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang nyaman, di lingkungan sekolahnya yang nyaman dan aman, sehingga mereka dapat selangkah meraih cita-cita mereka. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi para guru-guru kita. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih.